Halo, kembali lagi di channel Indo World War. Menurut Cina, pelatihan pesawat PLA di Laut Cina Selatan mematuhi hukum internasional tanpa memasuki wilayah udara pihak lain. Pesawat-pesawat Angkatan Udara Cina tidak melanggar wilayah udara negara lain ketika Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA dilaporkan memberangkatkan 16 pesawat yang terdiri dari pesawat angkut strategis ke Laut Cina Selatan untuk pelatihan penerbangan rutin pada Senin. Klaim Malaysia atas pesawat Cina sebagai ancaman serius bagi kedaulatan nasional dan keselamatan penerbangan tidak berlaku. Dan Cina juga tidak akan melakukan hal seperti itu, karena Cina ingin bersama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas regional dengan tetangga yang bersahabat, kata pakar Cina di hari Rabu. Pengangkut udara strategis Cina dapat memainkan peran penting dalam bencana dan bantuan kemanusiaan di kawasan itu, seperti yang mereka lakukan dengan mengirimkan vaksin dan pasokan medis COVID-19, kata para pengamat. Angkatan Udara Malaysia mengatakan pada hari Selasa bahwa mereka mendeteksi 16 pesawat Angkatan Udara Cina yang terbang dalam jarak 60 mil laut dari negara bagian Sarawak di Borneo, Malaysia pada hari Senin, menyebutnya sebagai aktivitas mencurigakan di Laut Cina Selatan dan ancaman serius terhadap kedaulatan dan penerbangan nasional keamanan, lapor Reuters Rabu. Pesawat yang terdiri dari pengangkut strategis Ilyushin IL-76 dan Hian Y-20 telah melakukan perjalanan dalam formasi taktis in-trail di ketinggian antara 7.000 dan 8.230 meter, kata Reuters. Menanggapi insiden tersebut, Wang Wenbin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, mengonfirmasi pada konferensi pers reguler pada hari Rabu bahwa Angkatan Udara Cina mengadakan operasi pelatihan rutin di Nansha Selatan di Laut Cina Selatan. Itu tidak menargetkan negara manapun dan Angkatan Udara Cina secara ketat mematuhi hukum internasional tanpa memasuki wilayah udara negara lain, kata Wang, mencatat bahwa Cina telah berkomunikasi dengan Malaysia mengenai masalah tersebut. Song Zoping, seorang pakar militer Cina dan komentator TV, mengatakan kepada Global Times pada hari Rabu bahwa pesawat angkut strategis PLA bukanlah rumahan dan perlu melakukan penerbangan jarak jauh untuk melaksanakan tugas mereka. Laut Cina Selatan adalah wilayah di mana pesawat angkut strategis itu perlu melakukan tugas pengangkutan udara militer dan bantuan kemanusiaan. Jadi sangat normal bagi mereka untuk mengadakan latihan rutin di sana, kata Song. Ahli militer yang berbasis di Beijing, Wei Donghu, mengatakan kepada Global Times pada hari Rabu bahwa jika bencana alam atau krisis kemanusiaan lainnya terjadi di Laut Cina Selatan, pesawat angkut strategis Cina akan memainkan peran penting dan mengirim personel bantuan dan pasukan. Pesawat kargo strategis Cina telah memainkan peran kunci dalam memerangi pandemi COVID-19 dan pesawat angkut Y-20 PLA dikirim untuk mengirimkan vaksin COVID-19 dan pasokan medis lainnya ke beberapa negara, termasuk yang berada di wilayah Laut Cina Selatan. Reuters melaporkan bahwa Kementerian Luar Negeri Malaysia pada hari Selasa mengatakan akan memanggil utusan Cina untuk menjelaskan gangguan itu. Song mengatakan bahwa karena pesawat Cina tidak memasuki wilayah udara negara lain saat PLA berkembang, operasi pelatihan mungkin menjadi lebih sering, tetapi Cina tidak akan menimbulkan ancaman bagi negara lain, para analis menekankan. Alih-alih menjadi ancaman, pengembangan kemampuan militer Cina merupakan faktor stabilisasi dan konstruktif bagi kawasan itu, kata Wei. Cina dan Malaysia adalah tetangga yang bersahabat, dan Cina bersedia melanjutkan konsultasi persahabatan bilateral dengan Malaysia untuk bersama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas regional, mengutip juru bicara Kedutaan Besar Cina yang mengatakan tentang masalah tersebut.